师父阿弥陀佛，阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，师兄南无阿弥陀佛。Kami ucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Master Chingpen, Yang Mulia Master Chingping, Yang terhormat Secie Ong Iling, dan Yang terhormat Sifu Ansari Sima. Hadirin, kami mohon untuk tetap berdiri. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Biarawan Buddhis di bawah naungan Asosiasi Buddha Tanah Suci. Guru Chingpen saat ini menjabat sebagai Kepala Biara Asosiasi Buddha Tanah Suci di Malaysia dan Singapura. Selama bertahun-tahun, beliau telah menyebar ajaran ulas asih tanpa syarat dari Buddha Amitabha dan menerbitkan video Dharma Talk online melalui YouTube, Facebook, dan media daring lainnya. Rangkaian ceramah Dharma oleh guru antara lain Sutra Amitabha, Sutra Kehidupan Tak Terbatas, Sumpah ke-18 Buddha Amitabha, Bab tentang Jalan Buddha dari Bodhisattva Nagarjuna, Risalah tentang kelahiran kembali di Tanah Suci dari Bodhisattva Wasubandhu, komentar tentang risalah tentang kelahiran kembali di Tanah Murni dari Guru Tan Luang, koleksi di Tanah Damai dan Sukacita dari Guru Tao Chuo, dan ajaran lainnya yang berkaitan dengan silsilah Buddhisme Tanah Suci dari Guru San Hao.
Mari kita beri aplaus tepuk tangan yang meriah. Demikianlah tadi kita telah mengenal lebih dalam tentang Master Ching Pen yang telah turut hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Selanjutnya adalah Wen Xin yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Master Ching Pen. 请坐下。 请坐下duduk. Silakan duduk. Hadirin kami persilakan duduk kembali, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan dengan hormat untuk turut naik ke atas panggung Yang Mulia Master Ching Ping, yang terhormat Sifu Ansari Siman, kami persilakan untuk turut naik ke atas panggung. Baik, hadirin sekalian kami hormati, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah pesan Dharma yang begitu indah yang akan disampaikan langsung oleh Yang Mulia Master Ching Pen. Oleh karena itu kami mohon dengan hormat hadirin sekalian untuk tetap tenang, silent semua alat komunikasi. Apabila akan keluar masuk ruangan ini untuk menuju ke restroom, kami mohon tidak menimbulkan kegaduhan atau bisa bergiliran. Ya, kita sesaat menunggu persiapan untuk dilaksanakannya, disampaikannya pesan Dharma. Baik, hadirin sekalian yang kami hormati, mari kita bersama-sama mendengarkan sebuah pesan Dhamma yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Master Ching Pen. Kami mohon dengan hormat kepada translator, kami persilakan untuk turut naik ke atas panggung. Kepada translator, kami persilakan untuk turut naik ke atas panggung. Anggota Sangga, kalau ada yang hadir di sini, para organizer, para saudara-saudari sedharma, Bapak Ibu sekalian, selamat sore. 好，我们先来合掌三称佛号。 Kita beranjali menyebut nama Bunda Amitabha. 南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。好，请放掌。好。 Oke, kita sudah. 今天呢，很开心呢，跟大家见面。 Hari ini sangat berbahagia bisa ketemu di sini bersama-sama. 但是呢，因为呢，我不懂得呢讲这个印尼话，所以我尽量呢把华语呢讲得简单一点。 Suhu bisa beberapa bahasa, cuma sayangnya bahasa Indonesia belum. Jadi kita lewat penerjemahan. 哎，不过呢，我会把这个印尼文呢做成呢这个投影片。 Tapi akan diusahakan sesederhana mungkin supaya kita bisa terima dengan baik.
更谢谢呢有一个翻译员呢来帮我呢一句一句的翻译啊。 Dan Suhu, saya sangat berterima kasih Suhu kasih saya kesempatan untuk belajar menerjemahkan. 那我先呢自我介绍，我叫敬本法师，来自呢马来西亚。 Suhu memperkenalkan diri dulu, beliau Venerable Chingpen dari Malaysia. 今天呢可以说呢是我第一次来到呢印尼的雅加达加拿大呢来弘法。 Kesempatan kali ini boleh bilang adalah pertama kali mendarat di Jakarta, di Indonesia. 那每一次呢我来到一个新的地方我都会先说呢一个小故事，也可以说呢是我经历的一个笑话。 Biasanya setiap kali berkunjung di satu tempat yang baru pertama kali, Suhu tentu akan memulai dengan segala sesuatu. Tapi biasanya beliau itu mulai dengan satu kisah yang lucu buat kita bisa menikmati. 记得有一次呢，我到了澳门一间佛教道场，讲课讲了3天。 Ada satu kali Suhu sedang berkunjung ya ke Auman. Auman itu Makau, dekat-dekat sama Hong Kong. Waktu itu ada retret kelas Dharma selama 3 hari. 但是没有想到我讲课讲到第3天要离开的时候，有些莲友听到竟然以为呢我是一名女众Jadi pada waktu akhir dari acara tersebut hari ketiga, nah ada satu umat bikin pertanyaan seperti ini. 我面对面跟他讲了几堂课他都还分不清楚我是男还是女的。 Rupanya selama 3 hari mengajar di dalam retret tersebut, ada umat salah satu atau mungkin ada yang lainnya nggak tahu, itu masih nggak jelas ini biksu atau biksuni. Ini biku laki atau perempuan? 各位，你们该不会也分不清楚吧？ Kita yang hadir di sini lebih dari 1000-an orang. Apakah kira-kira Master Chingpen itu pria atau wanita? Ada nggak yang kurang jelas? Jelas apakah? 所以我每一次呢，一定要呢一开始要先讲清楚我是男的，不是女的Oleh sebab itu, dari pengalaman itu maka Suhu seringkali juga perlu menyatakan dulu adalah seorang biku. Biku adalah pria, supaya orang nggak salah sangka. 要不然呢没有讲等下你们回去呢告诉人家说哇，刚才那个女众法师讲得很好然后我又再次晕倒了。karena ada umat yang pernah karena salah sangka, maka dia setelah selesainya acara pulang cerita-cerita. Barusan tadi biku nih, wah hebat ajarannya, padahal yang laki yang ajar, ya biku laki. 所以呢，我先自我介绍到这里很简单，我是敬本法师，我是男的Jadi sekali lagi beliau memperkenalkan lagi bahwa sebagai Venerable Chingpen seorang biksu, ya laki bukan perempuan. 这样你们永远都会记得我了。 Supaya selamanya kita begitu mendengar Venerable Chingpen, Suhu Chingpen sudah tahu itu pasti biku laki. 这次呢，我是要跟大家呢介绍我们佛门当中的阿弥陀佛。 Suhu mengajarkan atau memperkenalkan kita satu Buddha yang namanya Buddha Amitabha. 阿弥陀佛呢，可以说是佛门当中的这个大恒人因为大多数的人呢都有听说过的。 Bahwa mendengar nama Buddha Amitabha itu sudah luar biasa populer. Siapa yang belum pernah dengar nama Buddha Amitabha? 我们讲就算呢不学佛的人，有时候呢看电视电影看多了，里面的演员遇到危险的时候也是会念南无阿弥陀佛的。 Bahkan juga di TV, di berbagai film kita lihat, bagi orang-orang yang belum nianfo, mungkin agamanya juga berbeda, tapi tidak jarang kita dengar dalam kondisi darurat, kondisi kritis, orang menyebut apa? Amitabha, Namo Amitabha, seperti itu. 是有没有哪个人呢是没有听说过南无阿弥陀佛的我想应该是没有的。 Yang hadir di sini ada nggak belum pernah dengar, belum pernah tahu sama sekali? Amitabha, Namo Amitabha itu siapa? Ada yang belum pernah kenal? Belum pernah dengar sama sekali angkat tangan. 所以阿弥陀佛呢，在佛门当中可以说是最有名的。 Jadi boleh bilang di antara begitu banyak Buddha yang tidak terhitung banyaknya, Buddha Amitabha adalah salah satu yang paling populer, paling dikenal. 但是同时候呢，也是呢很多人误解的，为什么呢？ Tapi walaupun paling populer, masih juga banyak orang yang salah paham. 我们想想看平常呢在什么地方呢会看到阿弥陀佛呢？
Biasanya kita mendengar nama Amitabha berulang-ulang atau ada gambar dipasang di pemujaan Amitabha di tempat apa biasanya ya? Tahu? 各位，你们平常在什么地方看到？ Ada yang tebak? Di tempat apa yang biasanya sering dengar orang membacakan 我们往往呢，是不是在人家过世的时候才会看到的？有没有？ Apakah biasa di rumah duka, di tempat-tempat ada duka? Benar? Betul-betul? 你看哦，像报纸登出来的阿弥陀佛啊，我们讲也是呢，死人的地方呢才会看得到的，一般还是黑白的。 Kalau kita lihat ada obituary atau berita duka di koran atau di mana, biasanya ada tulis Amitabha, tapi juga disertai ada foto almarhum yang meninggal. 那一般人呢对死亡呢又不了解，那这种形式呢肯定呢只会产生啊对阿弥陀佛好像死人才要念的感觉。 Sehingga banyak orang karena melihatnya seperti ini, tiap kali ada berita duka di tempat pemakaman rumah duka, selalu ada gambar Amitabha, lalu juga ada membacakan berulang-ulang. Wah, jangan-jangan pikirnya Buddha Amitabha hanya urusan orang yang sudah meninggal. 其实呢都误解了，因为阿弥陀佛呢是佛门当中啊最慈悲的一尊佛。 Itu salah paham bahwa Buddha Amitabha memang paling sangat populer, tetapi di antara semua Buddha mungkin tekad welas asihnya tuh paling besar di antara para Buddha. 阿弥陀佛啊是大慈大悲啊，救苦救难的。 Karena juga disebut sebagai Tatsetape itu Maha Maitri Karuna, welas asih yang luar biasa, Jiugusyunan, menolong semua makhluk di berbagai penderitaan. 就是呢，我们念南无阿弥陀佛，危险的时候可以化解危险啊，转为平安。 Dalam kondisi kritis di tempat-tempat yang begitu penuh bahaya, maka dengan menyebut nama Amitabha, melafalkan nama Amitabha dengan keyakinan, kita akan bisa terhindar dari bencana besar. 那平常没有事的时候念佛啊，还可以消业障、增福报。 Bahkan pada waktu kita lagi gak ada urusan, gak ada masalah, gak ada apa, sering-sering baca Nianfo Amitabha, maka juga bisa xiao ye zhang, bisa mengikis, mengurangi apa kerintangan karma kita. 如果不相信的话呢，我给大家说一个呢很真实又很特别的故事。 Kalau nggak percaya, Suhu ada kisah nyata berbagi kepada kita. Mau apa enggak? Wow. Buyao. 好， Buyao Ping. 在1994年的时候啊，有一位呢来自菲律宾的女佣，她来到台湾啊来打工。 Tahun 1994 ya, 30 tahun yang lalu, ada seorang pekerja dari Filipina ke Taiwan kerja sebagai asisten rumah tangga. 她的名字呢叫做金少，金少。 Namanya orang Filipina ini namanya Chin Sao. 那金少的儿子呢是在海上跑船的。 Pekerja ini dari Filipina ini, dia punya anaknya di Filipina itu kerja apa? Sebagai pelaut, kerja anak buah kapal. 所以在海上跑船呢，当然是比较呢容易遇到那些风浪。所以金少每次想到自己的儿子啊，都会感到呢非常的担心。 Sebagai ABK kerja di kapal di lautan, setiap hari tentu ketemu resiko bahaya, ya, bahaya laut, bahaya gelombang dan macam-macam lainnya. 那金少呢所服务的这一家人啊，刚好呢是有学佛的。 Nah, itu mamanya itu bekerja kan di orang Filipina ini kan kerja di sebagai asisten rumah tangga. Pemilik rumah, majikannya, bosnya itu adalah seorang yang shefo, yang belajar Buddha Dharma dan juga melafalkan Buddha. 他每当一大清早啊，这个女主人呢起床呢就会学佛。 Setiap paginya itu majikan setelah bangun, hal pertama dilakukan adalah dia memuja, melakukan namaskara, menghormat dan menyebut Amitabha. 那金少啊这样子呢，每天呢清静啊，都感觉说呢这个磁场啊非常的好。 Maka si asisten rumah tangga ini tiap hari lihat bosnya tiap pagi melakukan rutinitas yang sama. Dia merasakan gelombang aura ataupun energi dari medan energi itu sangat nyaman, enak sekali. 虽然肯定说呢这是有所谓的加持力， Maka dalam hatinya berpikir, ini jangan-jangan manjur juga ya, tiap hari doa seperti itu menyebut nama Buddha, kita punya aura energinya itu adalah berkah. 那金少呢是很想学佛，只是呢他又不知道呢要怎么做。 Maka si pekerja Filipina ini namanya Chin Sao, dia pengen sekali seperti bosnya, bisa nggak saya belajar? Tapi dia juga nggak ngerti.
那一天呢，金嫂呢就请教呢这个女主人，就希望她说呢可以教她一句经文啊念一念，为她在海上工作的儿子呢来祈福。 Jadi setelah ditahan-tahan sampai satu hari nggak tahan juga, dia beranikan diri tanya sama bosnya, bos bisa nggak tolong ajarkan saya itu bagaimana pai-pai, bagaimana bikin pemujaan, persembahan, melafalkan kepada Buddha. Supaya apa? Saya mau mendoakan anak saya di Filipina sebagai ABK, kerja di laut, di kapal. 不过呢，这个女主人啊，看到金嫂啊，她是一个外国人，中文呢又听不懂。 Karena bosnya lihat ini pekerja kan dari Filipina, bukan hanya latar belakang agama beda, bahasanya pun beda. Saya jelasin udah belum tentu dia ngerti, mungkin keraguannya begitu. 就好像现在我跟你们讲话一样，你们都听不懂一样。 Seperti juga antara kita mungkin ada sebagian yang nggak ngerti bahasa Mandarin, kan dengan langsung dari suhu jelasin juga kita nebak-nebak apa nih artinya. 大概呢，佛教的道理啊，一时之间呢也很难讲得明白。 Kalau bahasa aja beda, nanti dijelaskan teori Dharma lebih sulit, mana mungkin dia ngerti? Bosnya berpikir begitu. 所以女主人呢想了一下，就跟金嫂说：“那这样啊，你就念南无阿弥陀佛吧。” Jadi oleh sebab itu bosnya setelah pikir-pikir, akhirnya oke, begini aja. Cara paling gampang, paling simple itu adalah baca Namo Amitofo. Itu aja beberapa bunyi. 金嫂啊，她真的呢还是听不懂啊。 Karena bahasanya beda, latar belakang keyakinan juga berbeda, maka dengar suara tersebut dia juga nggak nangkap apa artinya. 南无阿弥陀佛呢，用福建话来讲哈，是南无阿弥陀佛。 Kalau pakai bunyi Hokkien, dialek Hokkien ya seperti suhu itu, saya bukan orang Hokkien. Ngomong mungkin nggak gitu tepat ya, Namo Amitofo, Amitofo. 啊，南无阿弥陀佛变成南无阿弥陀佛哦。 Bunyi Hokkien seperti itu. 金小一听呢，就感觉呢，这个南无阿弥陀佛啊，好像食物的名字一样。 Nah, si pekerja Filipina ini dengar Namo Amitofo, dia dengar mirip-mirip seperti nama makanan, buah-buahan kali atau makanan. 他把南无啊听成脸部哦，就是这个水果；阿弥啊听成欧尼哦，然后斗佛啊听成岛虎哦。 Jadi 6 bunyi Namo Amitofo itu Namo itu mirip-mirip seperti Dianwu. Dianwu itu jambu. Di Taiwan orang makan jambu. Lalu Omi itu dengarnya seperti Oni. Oni itu adalah uyen. Tahu uyen? Itu makanan bulat yang digoreng dari tales, bola apa? Bakso tales. Terus tohut itu dengarnya seperti tahu. Tahu dong kan? Tahu goreng. Ah, jadi itu nama makanan. 金小呢把南无阿弥陀佛啊听成脸如欧尼岛虎这3个食物的名字。 Jadi dia dengar berulang-ulang ini nama makanan, gampang saya ingat. Yaitu satu namanya Deru, jambu, satu lagi Oni itu adalah bakso tales, satu lagi tauhu. Udah dah, gampang ingat begitu. 本来他还想问啊，怎么这个佛教的佛号呢这么像这个食物的名字的？ Ini juga heran-heran ini pekerja. Kok nama Buddha yang setiap hari bikin penghormatan, pemujaan, kok ini cuma nama 3 macam makanan? Apa nggak salah? 但是那个时候呢，这个女主人啊，老板已经离开了。 Tapi pada waktu dia ragu, bingung mau tanya, bosnya udah jalan, sudah pergi. 金小过后自己想啊，佛号像食物的名字也很好啊，因为我们人啊天天都要吃东西的。 Karena bosnya sudah pergi, dia nggak bisa nanya lebih banyak lagi. Maka si pekerja ini, Jin Sao, dia pikir-pikir, ya udah, kalau saya membacakan nama Buddha supaya dapat berkah, itu adalah nama makanan, nggak apa-apa juga. Tiap hari kita kan makan, nggak salah juga. 所以他说脸如欧尼岛虎啊，这句佛号很好。 Maka nama itu gampang diingat, gampang dihafal, dan setiap kali dia bisa baca. Satu jambu, satu adalah oni, yaitu bakso tales, satu lagi tahu, kira-kira gitu. Namo Amitofo kan mirip ya bunyinya. 从那一个的时候开始，这金嫂呢就傻傻的练，脸如欧尼岛虎，脸如欧尼岛虎，就这样一直练。好， Maka sejak hari itu si pembantu ini, asisten rumah tangga ini lagi nganggur, gak ada urusan, dia akan baca terus berulang-ulang. Apa? Yaitu nama 3 macam makanan, jambu, bakso talas dan juga tahu. Bacanya Namo Amitofo, kira-kira begitu. 那有一句话说，傻人是有傻福的，可能真的是这样。 Ada pepatah mengatakan orang-orang lugu itu polos, yang tidak begitu pintar. Dia juga ada hokinya sendiri. 那在有一天呢，金嫂啊跑船的儿子在海上啊就遇到了这个暴风雨。
ada satu hari anaknya kan kerja sebagai ABK di kapal. Nah di lautan itu terjadi satu peristiwa, seperti bencana. 他所坐的船啊就被这个海浪呢给撞翻了。 Waktu itu terjadi big storm, yaitu badai yang besar sekali. Kapalnya bukan kapal besar, terbalik di laut. 当时呢，他只有他一个人呢在海上漂流，其他的工作人员呢都已经出事了。 Kapal itu terbalik, teman-teman ABK-nya juga kru dari kapal itu pelan-pelan hilang semua, nggak kelihatan. Akhirnya dia sendirian di laut bersama kapal yang terbalik. 大家想想看呢，这是很可怕的啊，是不是？ Coba kita bayangkan, kita sebagai anak buah kapal di tengah lautan, kapalnya terbalik dan kita sendirian. Takut apa enggak? Takut nggak? 是啊，一个人呢身上什么都没有，就这样在大海当中漂流啊。所以讲不怕的哦，把你丢到海里面你就知道了。 Kita juga takut, terombang-ambing di tengah lautan sendirian ditemani oleh kapal yang terbalik dan nggak ada siapa-siapa. 那什么时候啊？我们讲呢，有大鱼啊来攻击我们，或者随时有什么暴风雨，我们可以说不知道的，是非常可怕的。 Peristiwa musibah, kapan terjadinya bisa badai, bisa banjir besar, bisa macam-macam kesulitan. Manusia mana bisa hitung timingnya kapan terjadi. 但是呢，就这样在海上飘来飘去的时候，突然呢， Maka anaknya ini di tengah lautan tidak ada orang lain, tidak ada yang menolong, dia terombang-ambing naik turun ikutnya ombaknya yang di laut. Seperti inilah. 结果金朝呢，这他的儿子啊，就看到呢海上飘来了一大堆的莲物枝，莲奴阿弥陀佛的莲物来了，哈。 Dan tidak terlalu lama, tapi nunggu lama juga. Akhirnya ada satu onggok, satu tumpukan dari ranting-ranting pohon jambu. Itu nggak tahu bagaimana datangnya itu bisa juga terombang-ambing di air di lautan dekat sama dia. 这个莲物枝啊，哈，这个树枝，那个莲物枝就像一个上半船，正好呢，他的儿子呢可以爬上去。 Jadi tumpukan ranting dari pohon jambu, nggak tahu dari mana datangnya. Itu jumlahnya mirip seperti satu kapal sampan yang kecil, dekat sama dia. Ngapain lagi dia tunggu? Langsung dia manjat ke atas. 这样不至于说呢，要一直游泳呢会累死，暂时来说是没有生命危险啦。 Memang ABK ini orang kerja di laut pasti pintar berenang. Dia bisa berenang, tapi kalau berenang berhari-hari apa nggak capek, nggak bisa tenggelam. Jadi begitu lihat ada kayu, nah inilah saatnya saya manjat, bisa istirahat di atas kayu. 但是呢，有船可以坐，还是要吃东西呀、在海上没有东西吃啊，那是要饿死的。 Dia bisa istirahat, sudah aman deh di atas kayu, ya tumpukan kayu seperti kapal sampan. Tapi kalau orang di atas kapal gak ada makan, gak ada minum, mati nggak? Lama-lama lapar, mati kelaparan juga. 所以呢，这个儿子呢，白天呢被太阳晒，晚上呢被冷风吹，连续2天呢一点东西都没有吃到。 Maka berikutnya selama 2 hari, siang hari dijemur kering sama matahari, malam hari itu angin laut yang dingin menerpa dia. Dia masih tahan panas dan dingin. 所以几乎呢都要饿死了。 Sudah 2 hari lewat, laparnya juga bisa membuat dia gimana? Bisa fatal, bisa mati kelaparan. 当然，你有没有想到哦，海上呢无端端就飘来了欧尼跟岛湖啦，连欧尼岛湖又来了，食物飘来了。 Di dalam kebingungan, ketidakberdayaan, wah, gue bisa mati kelaparan kira-kira begitu. Baru berpikir belum lama, datang itu ada yang mengambang, itu bungkusan makanan. Makanan itu ternyata dalamnya adalah bahan dari talas, oni. Satunya lagi adalah makanan dari bahan tahu. Jadi kalau omi tohu itu oni tohu kan, 2 macam makanan udah datang di laut. 一般呢，我们讲海上飘来的食物能够吃吗？ Coba kita pikir pakai logika. Kalau ada orang buang makanan ke laut, makanan itu masih layak apa tidak untuk dimakan? Masih cocok kan mutunya? 是不是海上飘来的食物啊，都是人家不要啊？我们讲甚至都已经臭掉了。 Jadi makanan terombang-ambing di laut, biasanya orang sudah makan nggak habis, orang sudah nggak suka buang, sudah rusak, itu belum tentu bisa dimakan. 但是呢，他说这个欧尼跟岛湖啊，不止没有坏掉，而且又香又好吃。 Tapi karena dia sudah putus asa, apapun yang kelihatan dia comot diambil, ternyata bukan hanya makanannya busuk atau basi. Dibuka makan masih oke. Setelah dia cicipi dia makan, wanginya bukan main. Oni sama tahu, dua-duanya enak sekali. 这
这个金朝的儿子说，从来都没有吃过这么好吃的东西呀、 Dan si ABK ini merasa selama ini dia punya makanan, mungkin ini yang paling enak. Yang lain tuh belum pernah seenak ini. 有船，有树枝的船可以坐，有欧尼跟岛螺可以吃。那终于呢被人家找到啊，安全的救上来了。 Maka di atas tumpukan ranting dari pohon jambu, lalu dapat juga bungkusan makanan di laut, nggak tahu bagaimana datangnya. Ada oni, ada talas, ada juga tahu. Dia sudah aman dah, perut juga kenyang, tempat juga sudah aman, sudah kering. Tidak lama dia ditemukan orang oleh tim SAR penyelamat. 当时呢，他跟人家说，在海上遇到这些连奴、欧尼岛奴这么不可思议的事情啊，但是呢都没有人相信。 Maka setelah diselamatkan, lalu pulang sampai ke kampungnya, dia cerita kepada semua orang bagaimana dia sendirian bisa selamat. Lalu dapat tumpukan kayu, bisa berlindung, lalu ada makanan, minuman, tidak mati kelaparan. Dia cerita nggak ada satu orang yang percaya. 大家都说他被吓疯了，因为怎么可能这么好呢？ Kita kan orang-orang pintar, dengar cerita begini mana mungkin kebetulan enak banget begitu. Tidak ada orang yang percaya, ini mah pasti sudah kelaparan, sudah hilang akal sehat, halusinasi. 是不是各位？你看，在海上遇到暴风雨，有莲雾的树枝可以做，又有欧尼跟岛螺可以吃，肯定没有人相信的。各位，你们信不信？ Coba kita bayangkan, kalau sudah kapal terbalik, kita jadi korban di tengah laut sendirian, lalu ada datang tumpukan kayu ukurannya sebesar kapal kecil, bisa manjat, bisa aman. Waktu kelaparan datang makanan, nggak dipesan, nggak pakai GrabFood atau apa datang, bisa makan kenyang lagi. Masuk akal nggak seperti itu? Susah dipercaya. 但是呢，唯有呢这个金少啊，他妈妈呢相信，为什么？ Tapi akhirnya cerita ini sampai ke kuping mamanya, mamanya percaya, mamanya tahu. Kenapa? 为什么啊？ Kenapa? Ada yang bisa tebak? 因为这是他每天念的佛号啊，把南无阿弥陀佛呢整天念连如阿弥陀佛，连如阿弥陀佛的，真的改进道教了。 Karena itu mantra yang mamanya baca tiap hari. Mau bacanya Namo Amitofo tapi salah bacanya. Bacanya jadi jambu, lalu bakso talas dan juga tahu. Akhirnya anaknya dapat makanan itu di laut dan juga terselamatkan. Mamanya baca tiap hari, rupanya anaknya mendapatkan berkah. Mamanya jadi tahu. 是啊，虽然妈妈很相信，这是刊登在报纸的真实新闻来的。 Berita itu kemudian sampai dipublish, ya, diterbitkan di koran. Orang lihat, wah luar biasa mujizat, tapi nggak banyak orang yang benar-benar percaya. Mana mungkin? 所以呢，在佛法上来说，阿弥陀佛呢，其实呢，把我们众生啊，都当作呢，好像他孩子一样的亲。 Di mata seorang Buddha, apalagi Buddha Amitabha, Maha Welas Asih, ya, Maha Maitri Karuna, semua makhluk yang menderita itu bagaikan anak-anaknya sendiri, bukan anak angkat, bukan anak tiri, tapi semua adalah anak-anak kandung. 是啊，我们想想看，当我们的孩子需要帮忙的时候，其实我们不管呢，这个孩子呢是好是坏，我们父母啊看到孩子需要，肯定来帮忙的。 Coba bagi ibu-ibu yang punya anak, anak kita sendiri apakah termasuk anak yang penurut, yang bagus prestasinya, atau anak yang suka memberontak, yang nggak suka, yang prestasi nggak bagus? Begitu dia ada kesulitan, kita tolong apa enggak? Kita mungkin nggak pikir dua kali kita tolong. 是啊，当父母的永远不会放弃自己的孩子的，是不是？ Tentu sebagai ayah, ibu kandung anak kita, dia ada kesulitan, kita mungkin nggak mikir 2-3 kali. Kita akan segera tolong dia secepatnya. 是啊，各位有生过孩子的举手看看。 Yang jadi bapak ibu di sini tolong angkat tangan. Yang jadi orang tua, 哇，这么少人呐、没有生过孩子的，是不是？ ayo jujur, tidak harus tua. Orang tua kan nggak harus tua. Yang punya anak siapa aja? Coba lihat. 哦 Coba lihat berapa. Biar suhu tahu. ，OK OK。 Oke, jadi Anda tahu sebagai orang tua ya. 那你们想想看呐、如果说呢，我们的孩子啊现在不听话，难道我们就把他丢到垃圾桶吗？ Apakah kalau anak kita lagi nggak nurut, lagi membantah, suka argue sama kita lagi kesal kita buang dia kayak buang ke tong sampah? Apakah bisa begitu? 当然不是啊，哦。 Pasti nggak tega ya. Anaknya nakal kita buang ke tong sampah pasti nggak tega. 是啊，父母怎么会放弃自己的孩子呢？ Mana mungkin orang tua buang anaknya ke tong sampah? Walaupun ada 1-2 yang terjadi, tapi nggak mungkin orang tua yang yang wajar. 相同的阿弥陀佛啊，又怎么会放弃我们这些念佛人呢？
Sebagai orang tua biasa, manusia aja kita nggak tega. Mana mungkin Buddha Amitabha Mahawalasasi tega meninggalkan anak-anaknya yang menderita. 就像这个故事的经少一样，是一个菲律宾人，佛法不懂，佛号又听不对。 Nah itulah kejadian nyata dialami oleh satu pekerja Filipina di Taiwan yang namanya Chin Sao. Beliau latar belakang agama beda, bahasanya pun beda. Jadi dengar pun dengarnya salah. Tapi begitu disebut apa namanya lembu, oni, tohut, ya kira-kira begitu ya nama makanan. Tetap Buddha Amitabha menolong anaknya. 是啊，阿弥陀佛也不知道是谁，佛号也念不对，但是呢，儿子在海上遇到呢危险，阿弥陀佛还是一样示现那些食物，救了他的儿子。 Jadi melafalkan, menghafal nama Buddha, hafalnya saja salah. Konteksnya dia memikirkan juga salah dibandingkan dengan nama makanan. Tapi dengan kesungguhan hati seorang ibu, ketulusan, anaknya benar-benar diselamatkan oleh Buddha Amitabha dengan berbagai cara yang buat kita nggak masuk akal. Tapi begitulah kenyataan. 所以这样呢，难道还看不出阿弥陀佛是无条件救度我们念佛人的吗？ Maka dari kisah seperti ini, banyak kisah lainnya. Apakah kita masih belum paham bahwa Buddha Amitabha Mahawalasasi Wutyausian, unconditional, menolong tanpa syarat, nggak peduli agamanya sama apa enggak, bahasanya ngerti apa enggak, kita butuh dia akan tolong. 阿弥陀佛呢是不管呢我们会不会修行，懂不懂佛法，只要念佛呢就行了。 Jadi tidak harus kita orang ini yang sudah pengalaman teori dharmanya dalam, sudah latihan baca Amitabha berapa ribu kali. Tidak penting begitu. Hatinya tulus menyebut nama Buddha, Buddha akan menolong. 这就是阿弥陀佛无条件救度的慈悲。 Begitulah Buddha Amitabha Mahawalasasi menolong tanpa syarat macam-macam. 其实念佛最大的好处，除了说呢也给我们现世的利益以外，就是呢在这一生生命结束，阿弥陀佛呢会带我们呢到他的净土极乐世界。 Selain manfaat dan pertolongan Buddha Amitabha terhadap kita manusia yang masih hidup seperti sekarang ini, satu hari kehidupan berakhir, mau kemana kita? Buddha Amitabha juga bisa membawa jalan menuju tanah sucinya Buddha Amitabha. Beliau dan surga sendiri. 阿弥陀佛的极乐世界呢可好啦， Disebut sebagai Jila Sesye, Buddha surga Sukawati. 我们在这个世界呢会听过美国、英国、德国很多的国。 Di dunia ini, di bumi kita ada banyak negara. Negara-negara utama ada apa? Amerika, United States, ada negara Inggris, Eropa, ada Jerman dan seterusnya, negara-negara yang maju. 但是呢，从来就没有一个国家呢叫做快乐国的。 Tapi ada nggak nama negara di bumi, di planet bumi ini namanya Kuala Lumpur, negara bahagia, happy, republic happy, ada nggak? Ada benar kan? 如果今天呢有一个国家叫快乐国，请问我们要不要去？ Kalau ada negara yang namanya negara bahagia, mau nggak pergi? Mau ya jalan-jalan lihat dulu ke situ. 要啦，Disneyland 都要去了，更何况是 Pure Land 呢？ Tempat main aja kita pergi bayar mahal-mahal Disneyland. Masa negara bahagia kita nggak mau cek dulu ke situ? 所以呢，极乐世界虽然我们不知道呢是什么，但我们从名字当中就知道它是快乐的，没有痛苦的。 Maka ada satu dunia, itu namanya adalah Pure Land Sukawati, tanah suci Sukawati, itu tempatnya Buddha Amitabha. Itu adalah tempat yang bebas dari macam-macam penderitaan. 如果说呢，我们下一世的生命啊，没有阿弥陀佛呢带我们到这个净土，我们继续轮回的话呢，那就不如意了。 Kalau tidak ada yang memandu jalan kita untuk bisa menuju kelahiran di alam Sukawati, kita cari jalan pasti nyasar, atau kita juga nggak ngerti dan nggak tahu atau nggak percaya, mana mungkin bisa sampai situ. 我们想不到的事情呢，在这个世界呢都会发生的。 Maka kita akan terjebak di dalam tumimba lahir tiada habisnya dan berbagai macam penderitaan silih berganti. 我们看这张照片哈，这位呢是江翠珊小姐。 Ini gambar foto dari Nona Jiang Cui San. 请问大家，这位小姐呢长得漂不漂亮？ Kalau lihat pas foto begini cantik apa enggak? Yes or no?
漂亮啦，不要要求这么高啦哦。 Jangan pelit-pelit. Yang cantik kita mesti puji. Cantik apa enggak? 那时候呢，江小姐呢是学校里面的这个校花，很受同学们的欢迎。 Nah, bahwa beliau ini benar-benar ada seorang gadis cantik ya di satu sekolah. 但是呢，没有想到哈，大家在看这张照片，这是肿瘤啊。 Kemudian dari sisi lain, apa yang terjadi kemudian? Ini apa? Ini gambar tumor ya, sel tumor yang membengkak. 这是江小姐的肿瘤，她20岁的时候啊，就得到了这个肿瘤了。 Kita lihat kiri sama kanan orangnya sama. Yang kanan adalah belakangan pada usia 20. Maka Nona ini dia ada masalah timbulnya sel kanker dan tumor, bengkaknya sebesar itu. 江小姐呢得到癌症，她是从呢小小的癌症细胞慢慢长，慢慢长，从脸部呢长到胸口这个部分。 Didiagnosa ada penyakit kanker, mulai dari satu sel kanker yang kecil, kemudian berkembang menjalar demikian besar, maka foto seperti yang di sebelah kanan penderitaannya. 这么漂亮的女孩子啊，长了这么大的肿瘤长在脸上啊，自己都不敢看自己了。 Sebelumnya ada kasus kanker, maka fotonya adalah ini satu mahasiswi cantik di sekolahnya. Kemudian setelah ada penyakit tumor kanker seperti ini sebelah kanan, dia juga nggak berani lihat ngaca sendiri. Kok saya berubah seperti ini? 我们再看这张照片哈，因为肿瘤呢长得太大了，她整个脸呢基本上都歪掉了。 Kemudian foto yang paling kanan secara keseluruhan seperti ini. Itu timbulnya tumbuhnya itu ada di bagian wajah. 所以呢，她是没有办法呢，像我们正常人一样啊，吃饭吃菜的，因为嘴巴已经歪掉了。 Dengan bentuk wajah seperti itu, sel tumornya begitu besar, dia nggak bisa makan dan minum dengan cara yang biasa. 你们猜猜看，她得这个病得了多久啊？ Coba kita lihat bagaimana orang yang bentuk wajah seperti ini, ya terhalang, bagaimana bisa makan dan minum seperti kita, seperti biasa. 你们觉得她生这个病生了多久啦？你们猜猜看。 Kita coba tebak. Penyakit seperti ini, udah membesar seperti ini, itu prosesnya berapa lama? Dari mulai timbulnya diagnosa ada kanker sampai begini besar berapa lama? Ada yang mau tebak? 她得这个病啊，整整18年啊。 와. 18 tahun menderita kanker tumor dan kanker. 这个肿瘤啊，就跟了江小姐跟了18年。 Jadi bersama kanker ini menderita seperti ini 18 tahun. 所以10多年下来呢，江小姐的身体啊，瘦到啊，就像一只呢枯掉的树枝一样，因为没有办法好好吃东西。 Sel kankernya cepat tumbuh, membengkak besar, badannya kurus, krempek, seperti batang kayu yang sudah kering. 身体所有的营养啊，都被这个肿瘤给吸过去了。 Kenapa badannya kering, sel tumornya gede? Karena semua gizi, nutrisi disedot, sel kankernya cepat membelah diri, jadi gede, badannya kempes. 这么大的肿瘤啊，长在脸上啊，血管都爆了，所以是非常痛苦的，每天非常的痛苦。 Ukuran dari sel tumor kanker begitu besar, dia menekan banyak pembuluh darah di bagian wajahnya, pecah-pecah pembuluh darah, sakitnya lebih-lebih menderita. 所以佛说呢，我们在轮回的世界呢是有苦的。虽然我们在这个世界呢有快乐，但是快乐当中呢还是有痛苦的。 Walaupun kita terlahir di alam manusia, tercampur antara happy sama suffering, ya tercampur aduk, tetapi Sang Buddha mengingatkan kita, masih di 6 alam tumimba lahir, termasuk alam manusia ini, kita masih sering didatangi oleh penderitaan. Kita mengalami silih berganti macam-macam penderitaan. 是啊，谁敢说呢？自己呢从出生到现在啊，24个小时啊，永远呢都快乐笑嘻嘻的。 Apakah ada yang berani klaim bahwa saya sejak lahir sampai hari ini tidak pernah menderita? Ada nggak yang nggak pernah menderita? 有没有人24个小时都笑的举手看看？ Dan selama 24 jam happy terus? Ada nggak? Nggak ada. Tolong angkat tangan, kita mau 如 kenalan. 果有的话呢，我要打电话叫医院呢来抓你去。 Kalau ada yang angkat tangan, Suhu akan panggil rumah sakit jiwa. Karena ini perlu check up dulu nih. 是啊，只有神经病的人才会一点点都快乐的。 Waras apa enggak? Karena orang tidak waras, dia merasa happy terus. Jadi kita masih cek dulu. 所以呢，这个呢叫做呢求不得苦哈、在这个世界呢，自己想要的有时候就得不到。 Dia di Jadi oleh sebab itu penderitaan terjadi setiap saat,
terjadi kepada setiap orang dan terjadi juga kepada diri kita sendiri. 我们想想看呐、难道江小姐呢这样的年轻人呐、想要生这么可怕的病吗？ Tentu Nona Buddha yang tadi, mahasiswi yang tadi, itu adalah satu bunga di sekolahnya. Apa cewek idola lah begitu. Mana dia pikir, mana dia sangka, dan mana dia mau. Satu hari dia jadi penderita tumor kanker yang begitu besar, begitu menderita. 是啊，18年呢肿瘤长在脸上，自己没有办法好好吃饭，本来呢是校花，变成人家不敢靠近她。 Dan sudah tumbuh sel kanker seperti itu besar, dia menderita, tidak bisa makan minum seperti yang wajar, yang biasanya orang. Lalu selama 18 tahun dia harus mengikuti dia penderitaan. Orang-orang gak berani dekat, dia pun gak berani ngaca diri sendiri. Seperti itu siapa yang berani, siapa yang mau? 他也是不想的，但是不想的事情，我们在这个世界就是会发生。 Tentu Nona Jiang juga gak mau. Tapi walaupun tidak mau, ini adalah kenyataan. Dia harus hidup dengan penderitaan yang sudah terjadi. 哎，求不得苦呢就是这样。 Itulah penderitaan yang disebut sebagai ciubuteku. Apa yang kita inginkan tidak kita dapati. Yang tidak kita inginkan dia harus kita alami. Penderitaan gak mau tapi toh dia datang. Yang senang kita mau belum tentu kita dapat. 所以佛就告诉我们说，在轮回的世界呢，有这些种种不如意的苦，才劝我们呢念佛到极乐世界，就永远离开这些苦难了。 Oleh sebab itu, para Buddha mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini macam-macam penderitaan akan mengikuti kita. Dan itu tergantung bagaimana kita mengelola. Tapi biasanya penderitaan sudah sampai waktunya, kita nggak mungkin bisa tolak. Oleh sebab itu, Buddha Amitabha ada satu cara yang paling simple, nianfo, dengan menyebutkan melafalkan nama Buddha Amitabha. Satu hari kita akan ketemu jalan, akan dibimbing surga Sukawati, Pure Land Sukawati. Di situ bebas dari macam-macam penderitaan. 是，再给大家说一个呢真实的故事，这是呢也是跟要送给大家的小礼物啊有点关系的。 Kesaksian tentang ini atau pengalaman nyata, Suhu ada lagi satu case, ada lagi satu kasus mau sharing buat kita. Mau dengar apa enggak? 要不要礼物？不是要不要听，要不要礼 Oh, 物？ Suhu bilang ini bukan hanya cerita, itu juga liu, adalah satu souvenir buat kita nanti. Mau apa enggak? Ya. 本来打瞌睡的话，听到礼物都醒了。 Jangan ngantuk. Kalau ngantuk Anda nanti Anda melewatkan souvenirnya nggak dapat. 哎，关于这个礼物的故事呢，就是这个南无阿弥陀佛的佛牌，是我们法师啊遇到的一个故事啊。 Jadi kita akan dibagikan satu liontin atau satu pendant ya, gantungan kalung, tulisannya adalah Namo Amitofo. Tapi tentang hal ini ada satu kisah. 当时呢，在我们寺院的附近呢，有一个呢叫做杀猪佬的妇女，是专门杀猪的，杀了几十年了。 Tidak jauh dari wihara tempatnya Suhu, itu ada satu rumah jagal. Jagal tahu ya? Tempat potong. Potong apa? Potong babi. Rumah jagal babi. 那这位杀猪佬啊，可以说呢，对这个佛菩萨因果报应之类的事情啊，可以说是完全不相信的。 Si penjagal babi ini seorang wanita. Dia profesional jagal. Karena dia sudah jagal lama, maka orang-orang yang belajar agama Buddha, orang yang nianfo menyebut nama Buddha, dia nggak percaya. 不但不相信啊，而且还反对人家呢学佛。 Bukan hanya tidak percaya, dia juga suka meremehkan. Buat apa lo orang belajar Buddha? Buat apa melafalkan agama Buddha, nama Buddha? 这个妇女呢，常常就笑人家说是笨蛋的人啊才会念佛的。 Dia sering mentertawai, meremehkan orang-orang yang nggak ada kerjaan, yang kurang pintar, baru dia sebut nama Buddha Amitabha. 当时呢，并不能呢怪他这样做，因为他一辈子杀生，但是身体还是非常健康。 Tapi kita juga nggak bisa salahkan dia. Dia sudah di usaha rumah jagal, sudah belasan tahun, puluhan tahun, badannya sehat-sehat, nggak ada penyakit, nggak ada penderitaan. Tentu dia nggak percaya Buddha, karena dia tahu selamat. 这个肉啊，100斤、200斤啊，他都可以自己扛起来，不需要别人帮忙的。 Dan ini perempuan tukang jagal, itu badannya kuat loh, lebih kuat dari kita yang laki-laki. Itu babi setelah dijagal, dipotong, disembelih 50 kilo, 100 kilo, dia kayaknya bisa narik. 所以 perlu 说， bantuan. 所以说这样子的人他会信佛吗？天天杀生还这么健康？ Orang yang kuat, usahanya lancar, cewek lagi, bisa mandiri begitu.
Maka dia yakin, nggak perlu bantuan siapa-siapa, nggak perlu bantuan Buddha, saya juga sehat begitu. 那你告诉他说什么杀生得短命的果报啊，他肯定不信的。 Jadi kalau kita bilang hukum karma bahwa membunuh buahnya adalah penderitaan, mana dia percaya? 但是呢，他不知道啊，因果呢其实是讲究这个因缘的。所谓呀、不是不报，时辰未到啊。 Tetapi ajaran tentang hukum sebab akibat, hukum karma, itu kita menanam benih yang tidak baik, pasti buahnya adalah penderitaan. Tetapi dari sebab menjadi akibat, itu ada satu proses. Prosesnya itu mesti ketemu kondisi-kondisi yang sesuai, timing yang matang, baru dia menjadi akibat, baru menderita, ada hukumannya, tidak langsung. 所以呢，始终呢逃都逃不了的。 Oleh sebab itu, si pembuat, si pelaku tidak bisa lari dari benih yang sudah dia tanam. Dia akan memetik akibatnya. 那在有一天啊，这个妇女呢突然来到我们的寺院说呢，她要皈依了。 Maka begitulah, satu hari si wanita penjagal babi ini satu hari datang ke wihara. Sepertinya begitu urgent, begitu penting sekali, terburu-buru. 当时呢，师父看到她都吓了一跳，因为都知道啊，她一直来很凶啊，是反对人家学佛的，怎么现在啊突然来到寺院要找师父了？ Suhu kepala wihara terkaget-kaget. Orang ini kan tadinya kan tetangga yang tukang jagal, gak percaya Buddha dan suka mentertawakan orang yang datang belajar Buddha ke wihara. Kok sekarang tergopoh-gopoh datang ke wihara? Ada apa ini? 原来呢，那个时候啊，她得到一个怪病。 Rupanya setelah dengar si wanita penjagal ini dia ada satu penyakit yang gak bisa disembuhkan. 这个妇女的全身啊，就一直胀的，好像一只猪一样。每次呢，要到医院呢去把身体里面的水啊抽出来。 Penyakit yang aneh. Penyakit apa? Bengkak air, atau kita bilang penyakit gemuk babi. Setiap kali dia minum air, badannya melar. Itu air semua, gak bisa dibuang. Jadi dia sampai katahan pergi rumah sakit, disedot airnya. Begitu berulang-ulang. 当时呢，她是没有办法喝水的，因为只要一喝水啊，身体呢就开始肿得大大，非常的痛苦。 Jadi keliling dokter manapun, dia nggak bisa sembuh. Jadi setiap kali minum, dia menderita, mesti disedot airnya. Dia nggak tahan lagi, nggak tahu mau pergi kemana lagi bisa sembuh. 这个病啊治了很久啊，医生呢都没有办法治好。他一辈子杀生所赚到的钱啊，全部呢都花光了。 Akhirnya nggak ada satu dokter yang bisa memastikan pakai cara apa, obat apa yang menjamin dia sembuh, nggak ada. Lalu biaya pergi dokter, biaya ke rumah sakit, dari uang untung dari jagal babi habis uang buat obat dan belum sembuh. 他过后呢也随便呢去搞神佛问神明，但是还是没有效。 Sudah dokter nggak mempan, kemana? Ke orang pintar. Orang pintar tuh orang yang kesurupan, misalnya ada dewa pelindung dan seterusnya. Mohon ini konsultasi itu, akhirnya nggak ada hasil juga. 所以最后没有办法啦，才来找平常最看不起的阿弥陀佛。 Sudah segala cara habis dicoba, udah buntu, kemana? Akhirnya ke wihara terdekat, wihara Buddha Amitabha, yang biasanya dia ketawain orang. Ngapain? Gak ada kerjaan dia, baca-baca Buddha, belajar ini, belajar itu. Akhirnya dia sendiri juga datang. 当时呢，师父看到他对佛教一知半解，所以先简单的跟他讲解阿弥陀佛，然后劝他念佛。 Karena suhu kepala melihat dia, orang tergopoh-gopoh datang karena dia ada sakit berat. Tadinya dia orang yang gak punya latar belakang, percaya. Jadi kalau dijelasin, gak mudah untuk diserap. Jadi dikasih tahu dengan cara yang sederhana, baca saja Amitofo, lalu dikasih satu souvenir, seperti kita nanti mau dibagi. 然后呢，把南无阿弥陀佛的佛牌项链就挂在他的颈项上。 Jadi souvenir ini, nah saya juga lagi pakai nih. Itu dikasih lalu dikalungkan ke lehernya si pasien ini, tetangga penjaga. 但是呢，过后其实呢，并不知道他有没有在念佛，因为呢，他是一辈子都没有念佛的人。你现在临时要他念佛，他又生病啊，他可能呢也没有念。 Nah, tetangga ini setelah pulang ke rumahnya, kita nggak tahu lagi apakah dia lanjutkan baca Namo Amitofo atau tidak, karena orang ini tidak biasa baca atau melafalkan Buddha. Dan juga nggak datang untuk kasih laporan, jadi nggak tahu dia terusin apa enggak. 那在有一天啊，大白天，当他在家里啊坐在椅子上的时候，突然看到门口来了3只鬼啊！ Satu hari di siang hari bolong, ya di tengah-tengah matahari yang terik,
datang ke depan pintunya itu ada 3 sosok makhluk setan. 各位听清楚，是3只鬼哈，不是西方三圣哈。 3 sosok makhluk setan seperti ini, bentuknya serem-serem. Dia bukan Sifang Sanseng. Sifang Sanseng tahu 3 suci dari dari alamnya Sukawati, Buddha Amitabha, Kuan Yin Busa, dan juga Tasu Sebusa, itu namanya Sifang Sanseng. 3 makhluk yang menjemput kita ke alam Amitabha. Tapi ini adalah 3 sosok setan. 他一生呐是不信这些东西的，所以现在亲眼看到了就吓死了。 Wah, yang datang jemput seperti ini, takut apa enggak? Ini adalah penjemput maut. Dia datang berarti umur kita habis nih, bisa meninggal. 他说那3只鬼啊非常的凶，手上啊就拿着铁链啊要锁住他的颈项。 Lalu si tetangga ini, penjaga ini cerita, 3 sosok setan itu yang datang seremnya bukan main, sangat beringas dan pegang rantai besi. 当然没有想到哈，很奇怪的。这妇女说呢，那些鬼啊试了几次呢，怎么锁呢都锁不到。 Rantai itu ingin dipakai untuk mengalungkan si penjaga ini, mau dibawa pergi lah kira-kira untuk dijemput atau dicopot. Tapi dicoba belasan kali tidak masuk-masuk, tidak berhasil. 当那些鬼呢靠近了景象的时候啊，他说呢，就有一道光明啊将这些鬼呢给挡住了。 Lalu rupanya pada waktu itu ada satu sinar, ya, sinar yang begitu terang, itu begitu silau, sehingga 3 sosok setan ini yang mau mengalungkan rantai itu, dia terhalang, maka dia tidak berhasil untuk mengalungkan rantai besi ke lehernya si penjaga. 请问这个景象的光是什么光？它景象带了什么啊？ Coba lihat lagi, kalung yang dipakai oleh si penjaga ini yang bersinar-sinar itu kalung apa? Namo Oh, 就是这条南无阿弥陀佛的佛牌哦。 佛牌呢就挂在他的颈项上。 Itu adalah pendant, ya, gantungan kalung dengan tulisan Amitabha atau Amitofo. 那现在遇到鬼了就大放光明啊。 Pada saat kondisi yang kritis ada makhluk negatif, makhluk yang membahayakan, mengganggu dia atau menyerang dia, maka manfaatnya adalah dia bisa sinar, cahaya, bersinar cahaya bisa menghalangi atau merintangi atau menghindari bahaya. 所以各位要不要佛牌？要不要念佛？ Yo. Maka dari contoh ini perlu nggak kita nianfo? Melafalkan Amitabha perlu nggak? Mau. Lalu kalau ada souvenir, liontin mau pakai apa enggak? Mau. 哇，你们都很现实哦。 Pinter sekali, Suhu bilang kita realistik, kita kan mau aman kira-kira begitu. 有时候呢，我讲到半死啊，都没有人相信啊。但是呢，这种佛牌放光的，哇，一讲的是最有效的。 Jadi kalau kita ngomong teori panjang lebar, orang berpikir-pikir masih ragu, belum tentu percaya. Tapi kalau kita kasih kisah nyata, adalah pengalaman orang hidup, orangnya masih hidup, maka kita mau nggak mau ya terima, ya yakin juga. 张女士呢就这样啊，看到佛光呢挡了几回啊，那些鬼呢终于就消失不见了。 Maka kemudian karena liontin ini Buddha Amitabha itu bisa bersinar, bisa menghindari dari malapetaka, bahaya, macam-macam musibah, maka 3 sosok makhluk tadi pelan-pelan pergi. 这些病呢也慢慢的就好了。 Setelah itu secara bertahap penyakitnya baik. 最后的时候，在人生最后的时候，这位呢妇女呢还是走得非常安详的，而且略带微笑。 Akhirnya si penjaga ini juga penderitaannya sudah berkurang, tapi akhirnya dia juga meninggal. Tapi meninggal kondisinya yang penting, kondisinya itu pergi dengan damai, rest in peace, yang pergi dengan damai, dengan tenang, tidak rasa takut, galau ataupun apa menderita. 是人生老了，总是呢会有过世的时候嘛。那过世的时候能够安详啊，那也是一种福报。 Orang bisa lahir, bisa tua, bisa sakit, dan bisa mati. Jadi adalah satu proses yang alami. Yang penting kondisi waktu meninggal, waktu pergi, orangnya tidak menderita, tidak ketakutan, tidak khawatir dan macam-macam, tapi tenang. 是啊，谁不会死呢？请不会死的人举手看看哈。 Siapa yang bisa terhindar dari kematian? Yang yakin gua nggak mati-mati, tolong angkat tangan. Langsung mau kenalan. Suhu mau kenalan. Ya? 那如果不会死的，真的是要叫医生把你抓去。
Kalau ada yang angkat tangan, saya nggak akan mati-mati. Sama, suhu tuh akan panggil ini teleponnya rumah sakit jiwa untuk cek dulu. 当时呢，10岁的他的这个妇女的小孙子啊，在守夜的时候，他过世守夜的时候，在晚上突然看到呢，天上啊出现光源很亮。 Tapi si wanita penjagal ini pada saat-saat terakhirnya sebelum meninggal, pada malam terakhirnya itu, cucunya kan jaga di situ. Cucunya ada kasih kesaksian. Dia melihat adalah satu sinar yang terang datang. 一眼望过去，只看到呢他的奶奶啊，这个妇女跟这个佛菩萨呢都在一起，全身呢还是金色的。 Kelihatan sinar itu warnanya terang keemasan, kuning emas. Dan juga poponya, itu wanita penjagal ini yang meninggal dengan tenang, itu sepertinya pergi dijemput oleh para bodhisatwa. Bukan para setan yang menakutkan, tapi bodhisatwa. Sinarnya terang keemasan. 而且呢，这个10岁的小孙子说呢，还看到啊一群一群的猪，最后呢变成了佛菩萨的样子。 Lalu si cucu yang umurnya 10 tahun kan masih polos, dia cerita apa adanya. Setelah poponya dijemput oleh para bodhisatwa naik ke atas ikutin cahaya emas. Kemudian ada kelihatan banyak itu babi yang dulu disembelih itu kayaknya seekor demi seekor itu nyusul ke atas juga dapat berkah. 大概呢就是这个妇女啊之前杀生的动物啊，也被阿弥陀佛救度了。 Kira-kira kita bisa tebak itu adalah babi-babi yang sebelumnya dijagal sendiri oleh si wanita penjagal yang sekarang meninggal, berkahnya juga mengalir kepada babi-babi yang dulu menderita ketakutan karena disembelih. 哎，这是10岁的小孙子看到的情况，觉得不可思议，所以就跟大人说。 Jadi si cucu ini umur 10 tahun, begitu polosnya dia cerita apa adanya yang dia lihat sendiri. 他们的孩子啊，这个妇女的孩子们呢，听到也很感恩，所以呢，也来到寺院呢来表达感谢。 Jadi cucunya cerita begitu, maka papa mamanya kan itu anak dari penjagal. Setelah dengar masa nggak percaya? Ya tentu percaya karena dia juga udah lihat sendiri perubahannya. Maka satu keluarga itu datanglah ke wihara menjelaskan hari ini sambil memberi apa? Ucapan terima kasih. 是，所以呢，阿弥陀佛呢，可以说呢是最慈悲的，任何人念佛呢都可以得度。 Buddha Amitabha demikian Maha Maitri Karuna, luar biasa, paling welas asih. Sehingga siapapun yang sedang menderita, asalkan dia ada menyebut namanya, ada memanggil namanya, maka akan datang untuk bisa menolong. 如果不是阿弥陀佛大慈大悲的话，那这样子的人怎么可以得度呢？对不对？ Apalagi orang yang senantiasa ingat, melafalkan dan juga yakin sama Buddha Amitabha. Maka setiap saat akan ada perlindungan buat kita. 所以各位呢，如果是新人也好，还是学佛很久的也好，哎，如果还没有养成念佛的习惯呢，今天开始呢，可以开始念佛了。 Apakah kita sebagai beginner, orang yang pertama kali dengar Amitabha, orang yang belum pernah nianfo sebelumnya, orang yang belum pintar-pintar belajar Dharma baru hari ini mulai, atau kita yang sudah biasa menyebut, atau kita yang sudah lama bertahun-tahun, sama Buddha Amitabha akan menjadi perlindungan buat kita, menjadi jalan keselamatan buat kita. Maka yang belum mulai, mulailah hari ini. Yang sudah pernah mulai tapi ragu-ragu, yakinlah hari ini kita mulai. 每天呢，可以从一点点开始啊，从10声佛号也好，100声佛号呢也可以。 Mulailah dengan melafalkan setiap hari secara rutin. Boleh mulai dengan itu artinya 10 kali menyebut, bisa juga dengan 100 kali atau berapapun di dalam waktu sempat kita. 哎，有时间就念，有空就念。 Atau tiap kali ada sempat kita membacakan. Daripada ngelamun yang tidak-tidak, kita lebih bagus membacakan. Karena berkahnya akan kita tabung di sini. 那有人说，师父啊，我没有时间念佛。 Ada yang bilang, suhu saya begitu sibuknya, waduh, mana sempat baca nama Buddha atau membaca doa. 但是我想问说，你有没有时间讲话呢？ Nah, suhu tanya, kalau yang nggak sempat baca nama Amitabha, nggak sempat berdoa tiap hari, Anda sempat apa untuk ngomong? Tiap hari ada bicara apa enggak? Ada nggak? 哦，所以有时间讲话，没有时间念佛。 Kalau ngomong malah lama, bisa ngobrol panjang lebar. Masa sebut nama Buddha nggak ada waktu? 那有没有时间上网呢？
Kita internet, browsing, googling, ada apa enggak? Ada enggak? Jujur. 也有时间上网，就是没有时间念佛。 Google ada waktu, Facebook ada waktu, internet ada waktu. Masa Amitabha nggak ada waktu? 所以呢，不是没有时间念佛，每天呢一点点啊时间呢来念啊，这样以后呢就习惯了。 Di waktu luang kita, bacalah Namo Amitofo. Di waktu sempat, apalagi kita sediakan waktu sepenuh hati tidak kerjakan yang lain. Hasilnya lebih fokus, lebih bagus, tabungan berkahnya lebih besar. 啊，念佛呢，其实不只是呢只有在佛堂呢才可以念的，念佛呢是没有任何的忌讳，哪里都可以念。 Jadi jangan pikir saya baca nama Buddha, saya berdoa kalau masuk wihara. Setahun memang berapa kali masuk wihara? Sebaiknya setiap hari ada Buddha. Ya, kita lafalkan paling sedikit nama Buddha. Dan bukan hanya setiap kali, kalau bisa setiap ada waktu sempat kita baca. Dekat sama Buddha, pelindung kita. 是在生活当中，像这里所显示的驾车啊、走路啊、煮饭啊，通通都可以念佛，没有任何忌讳的。 Oh, Suho bilang di dalam kegiatan kita sehari-hari, ibu-ibu sibuk di rumah, lagi gosok, lagi bersih-bersih, lagi masak, cufan, juga boleh. Suho bilang, Namo Amitofo, Namo Amitofo, boleh. Karena orang yang salah baca aja masih ada berkahnya. Apalagi kita yang bacanya lebih tepat, kira-kira begitu. 这是最简单的，但是有助于殊胜的法门啊。 Itu cara yang paling gampang, tidak perlu hafal, gak ada rumusnya, cuma sebut nama Buddha. Siapa yang gak bisa? 所以呢，等下呢也会传授的这个三皈依哦。 Nanti berikut ini kita akan lakukan sedikit ritual. Sankui itu Trisarana, berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. 哎，今天有这么多人啊发心皈依啊，那是很赞叹的，因为这是非常有福报的事情。 Trisarana adalah satu langkah masuk ke pintu Buddha. Itu adalah hal yang sangat penting bagi umat Buddha. Nanti kita ada kesempatan bersama-sama. 哎，这皈依呢也称为皈依三宝，宝呢是代表呢宝贝、宝贵的意思，是非常难得的。 Trisarana berlindung kepada 3 permata. Kenapa disebut pau atau permata? Karena itu hal yang paling berharga dalam hidup kita. 因为皈依呢，就好像说等于啊做佛的孩子一样。 Berlindung kepada Buddha Dharma Sangha, Trisarana, itu bagaikan kita menjadi anak Buddha. 那各位，请问要不要做佛的孩子？ Mau apa enggak? Menjadi anak Buddha mau apa enggak? 那我相信没有人不要的。皈依佛的孩子啊，成为佛的孩子，得到佛的保佑啊，那你想想看，谁不要呢？ Dengan menyebut nama Buddha saja ada berkah, bisa terlindung. Apalagi kita mau lebih dekat kepada Buddha, menjadi anak Buddha, melakukan Trisarana. Siapa yang? 当然，有些人怪说皈依以后呢，是不是要很多的条件，所以不敢皈依？其实都误解了。 Mungkin ada sebagian orang berpikir, kalau saya menjadi umat Buddha, melakukan Trisarana, berlindung ya kepada Buddha Dharma Sangha, lain kali syaratnya banyak Kak. Saya khawatir repot, saya khawatir nggak ngerti. 皈依呢，其实呢没有任何的条件，只要有心呢，想要念佛靠佛，通通都可以皈依。 Tidak ada syarat apa-apa. Yang penting dalam hati kita bisa mengingat Buddha, mau belajar, karena Buddha kan sebagai ayah kita atau sebagai guru agung kita. 就算呢，我们讲呢，平常呢不能吃全素，或者生活比较忙碌的都没有关系，都可以先皈依。 Jadi juga tidak ada syarat harus ciancai. Yang bisa ciancai bagus, yang bisa di hari-hari tertentu ciancai bagus, yang nggak bisa ciancai sama sekali juga nggak apa-apa. Kita karena mulai kepada keyakinan kita kepada Buddha, kesungguhan hati kita. Selebihnya kita belajar bertahap, tidak ada syarat. 其他做不到都没有关系，皈依过后啊，先把念佛养成习惯，这样就可以了。 Kita pertama-tama bukan mau bisa jurus ini, jurus itu, tapi kita mau dalam hidup ini bisa selamat. Ketemu dengan bahaya kita bisa terhindar. Bukankah semua orang maunya begitu? Maka itu dulu yang kita dapatkan nianfo. 是皈依过后呢，会给大家一个皈依号。 Setelah Trisarana, biasanya kita diberikan 1 nama Buddhis. 哎，净土中的皈依号啊是非常庄严的，因为皈依号当中呢就有一个佛字。 Biasanya terhadap nama Buddhis yang diberikan
kepada orang yang melakukan wisudi atau melaksanakan trisarana. Nama Buddhis biasanya berkaitan dengan nama Buddha. Jadi ada berkah juga setiap kali sebut. 想想看呢，之前呢，他皈依之前呢，叫做阿花的，皈依过后啊，叫做佛花。哇，我们想一听就知道有 upgrade 了哦。 Jadi misalnya, kalau nama kita misalnya Ahwa, sehari-hari panggil siapa? Ahwa. Tapi diberikan nama Buddhis setelah trisarana mungkin ditambah dengan kata Fohwa. Fohwa berarti tiap kali sebut namanya ada nama Buddha. Bukankah kita sering berulang-ulang dengar nama Buddha? Kita menyebut Buddha, itu juga berkah. 所以呢，是欢迎大家呢都皈依，勇敢的皈依。皈依过后啊，有皈依号啊，可以以皈依号呢来互相称呼。 Jadi bertrisarana adalah satu ritual atau satu prosedur bahwa kita mengambil Buddha Dharma Sangha sebagai orang tua, sebagai pelindung kita. Setelah itu diberikan nama Fohao, nama Buddhis. Di dalam nama Buddhis, bunyinya itu setiap kali dipanggil sama juga kita mengingat Buddha, menyebut Buddha. 就算没有报名的，临时想要皈依的都可以参加。这皈依证呢过后再发给大家呢就好。 Trisarana itu adalah bagi yang tadinya sudah sempat mendaftar gitu ya. Ada yang sudah daftar. Tapi yang belum mendaftar, saya juga mau, kita tinggal tambahin aja, kita akan ikut. Karena kesempatan seperti ini kan bukan setiap hari, ya. Setiap kali ada kesempatan itu adalah berkah. Kenapa ditolak? 所以皈依过后呢，常常可以念佛，或者想要听开示的话呢，都可以上网站呢来听，这样子呢就行了。 Orang yang setelah bertrisarana itu boleh bilang juga adalah murid Buddha, ya, atau adalah anak Buddha. Maka setiap kali info kita sudah jelas, sudah pernah bertrisarana, maka kekuatannya lebih bagus, berkahnya lebih besar. Tiap kali ada seperti penjelasan Dharma Talk, ya, pembabaran Dharma, kita juga dengar berkahnya sangat berlipat. 好，那我今天呢就先讲到这里。好，祝福大家念佛安乐，南无阿弥陀佛。 Oke, Dharma Desana kita cukupkan dulu sedemikian. Kita sangat senang ya, berkah mendengar Dharma itu adalah berkah utama. Kita aplaus ya, kangen sepuh. Oke, ya. Baik. 合掌， Sikap hormat menjali. 我们礼佛三问讯。 Kita lakukan penghormatan 3 kali.好，等下呢，就是呢，我念一遍，大家跟着念一遍。 Nanti para umat dan juga para hadirin suhu membaca satu kalimat, kita berikutnya akan mengulang. 等下我会念说，我弟子某某某某某某某是念自己的名，我叫释敬本，我就念我弟子释敬本，你们就念你们的名。 Pada saat nanti ada disebut saya nama titik-titik, itu kita menyebut nama masing-masing, nama sendiri masing-masing. Tentu suhu akan menyebut namanya suhu, tapi kita tidak mengulang nama suhu, tapi kita menyebut nama sendiri. 待会呢就是我念一遍，大家跟着念一遍。 Suhu akan membacakan, nanti kita akan mengulang. 我们呢就是怀着一个呢虔诚的心，在阿弥陀佛的面前宣誓呢要皈依三宝。 Kita dengan sepenuh hati, sepenuh keyakinan kita di depan Guru Agung Buddha Amitabha, kita akan melakukan trisarana. 好，我念一遍，大众跟着念一遍。你是念华语的。我弟子释敬本。 Saya siswa Buddha, sebut nama masing-masing. Sekali lagi. Sekali lagi ya. Nanti langsung dilanjutkan sama nama sendiri. 我弟子释敬本。 Saya siswa Buddha. Sebut nama masing-masing. 尽行受归佛。 Kehidupan ini berlindung kepada Buddha. 尽行受归法。
Dalam kehidupan ini berlindung kepada Dharma. Dalam kehidupan ini berlindung kepada Sangha. Dalam kehidupan ini berlindung kepada Sangha. 好，疑问句。 Beri hormat. 好，我们要重复3次哈。 Kita ulang sampai 3 kali. Saya siswa Buddha Si Jingpen. Saya siswa Buddha. Dalam kehidupan ini berlindung kepada Buddha. Dalam kehidupan ini berlindung kepada Buddha. Dalam kehidupan ini berlindung kepada Dhamma. Dalam kehidupan ini berlindung kepada Dhamma. Dalam kehidupan ini berlindung kepada Sangha. Dalam kehidupan ini berlindung kepada Sangha. 礼佛疑问句。 Hormat. 好，Saya siswa Buddha Si Jingpen. Saya siswa Buddha. Yang Xiangge. Dalam kehidupan ini berlindung kepada Buddha. Dalam kehidupan ini berlindung kepada Buddha. Dalam kehidupan ini berlindung kepada Dhamma. Dalam kehidupan ini berlindung kepada Dhamma. Dalam kehidupan ini berlindung kepada Sangha. Dalam kehidupan ini berlindung kepada Sangha. 好，礼佛疑问句。 Beri hormat. 好，那接下来呢，就是呢，我们做一个简单的回向。 Setelah itu kita akan lakukan Pelimpahan. pelimpahan jasa-jasa. 我念一遍，大家跟着念一遍。 Suhu akan membaca 1 kali lalu kita ulang. Meyakini dan menerima penyelamatan Amitabha Buddha. Meyakini dan menerima Penyelamatan Amitabha Buddha. Melafal nama Amitabha secara eksklusif. Melafal nama Amitabha secara eksklusif. Bertekad untuk terlahir di tanah Sukayati. Bertekad untuk terlahir di tanah Sukawati. Penyelamatan menyeluruh atas semua makhluk. Penyelamatan menyeluruh atas semua makhluk. Semoga jasa-jasa kebajikan Buddha Amitabha Semoga jasa-jasa kebajikan Buddha Amitabha dilimpahkan atas semua makhluk tanpa kecuali. Dilimpahkan atas semua makhluk tanpa kecuali. Semoga semua makhluk menumbuhkan bukti cita. Semoga semua makhluk menumbuhkan budi cita. Terlahir di tanah Sukayati. Terlahir di tanah Sukawati. Namo Amitofo. Namo Amitabha. 好，礼佛3问讯。 3 kali hormat. Kui 仪式呢就此圆满。 Selesai upacara Trisarana barusan. 皈依的仪式呢，虽然说呢是很简单，但是呢意义呢非常深重。 Walaupun sederhana, waktunya sebentar saja, tetapi dia punya makna itu sangat mendalam di dalam jiwa kita. 因为呢，我们是在呢伟大的阿弥陀佛面前宣誓自己啊要成为佛弟子。 Karena di depan Buddha Amitabha, kita dengan sepenuh hati, setulus hati menyatakan kita sebagai muridnya. 哎，这是一辈子的。 Sebagai murid bukan hanya 1 hari, 从此 seumur hidup kita. 从此以后呢，我们念佛呢就有阿弥陀佛的护念，大家都成为了佛的孩子。 Sehingga setiap kalinya ada kesempatan, ada waktu kita melafalkan Buddha Amitabha, maka guru kita akan selalu ada untuk melindungi kita. 啊，这是随喜赞叹大家的。 Kita ada, ini boleh bilang adalah anumodana. Kita ikut senang atas perbuatan baik yang telah dilakukan kita semua. 啊，这是恭喜大家，南无阿弥陀佛。 南无阿弥陀佛，感恩师父。 好，那皈依证呢过后呢，会由他们来派给他们，由义工派给大家。 Dan bagi yang sudah daftar, kan setelah sudah daftar untuk Trisarana, ada diberikan nama, ada satu kartu tanda Trisarana, dan juga ada nama yang diberikan nanti akan dibagi oleh kita punya petugas relawan. Baik, baik hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya Amitabha terlahir
lahir ke Sukawana. Memutuskan akar penderitaan keluar dari lingkaran samsara. Bertekad merealisasi kebijaksanaan hakiki Buddha Amitabha. Mengikuti tekad luhur Buddha Amitabha menyeberangkan semua makhluk hidup. Pelafalan saya merupakan keinginan Buddha Amitabha. Melafalkan ini dan bertekad pantang mundur. Hati yang molas asih Nenfo jadi Buddha. Bertekad semua makhluk ke alam bahagia. Namo Amitabha. Baik, mari bersama-sama kita lafalkan Namo Amitabha satu putaran saja. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo
Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Nenpo. Boleh beri tepuk tangan yang meriah. Selamat ulang tahun yang ketiga, Nenpo. Semoga selalu melancarkan kegiatan-kegiatan penuh kebajikan untuk kita semua. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian terhormat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan dari Sifu Ansari Siman yang akan disampaikan oleh Sesiung Han. Kepada Sesiung Han kami persilahkan. Baik siswi-siswi semua, saya menyampaikan kata sambutan dari Sifu Ansari Siman, Sifu kita semua. Selamat siang Sesiung Namo Amitabha dan Bodhisattva yang sudah membantu mengikis dosa saya. Kedua, saya juga mau berterima kasih kepada guru saya, Master Jingben, Master Jingping, dengan welas kasih datang jauh-jauh dari luar negeri menolong makhluk yang mengalami penderitaan dan membuatnya jadi bahagia. Yang ketiga, saya juga mau berterima kasih kepada guru-guru, romo, pimpinan cetia, vihara yang sudah mengizinkan kita memakai tempatnya untuk senam dan kebaktian. Kangen Sesiung Sece yang sudah meluangkan waktu datang ikut di acara ulang tahun Nenpo ketiga dan ikut sangkui. Kangen Namo Amitabha. Kepada yang mulia Master Suhu Jingpeng, yang Fase. mulia Master Jingping yang telah turut hadir di tengah-tengah kita pada perayaan ulang tahun Nenpo yang ketiga pada kesempatan hari